Pagi itu, Jakarta masih terbangun perlahan. Langit cerah, lalu lintas mulai ramai, dan tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, sebuah perusahaan teknologi raksasa akan berada di ambang kehancuran. Di lantai 23 gedung Nestari Tower, suasana berubah menjadi neraka. Alarm meraung tanpa henti, layar-layar raksasa berkedip merah, dan satu kalimat dingin terpampang jelas di monitor utama. System breach detected. Data center under attack. Para karyawan panik. Jemari gemetar menekan keyboard, suara kursi bergeser kasar, napas berat bercampur teriakan frustrasi. Server utama jatuh satu persatu. Firewall yang selama ini dibanggakan runtuh tanpa perlawanan. Miliaran rupiah data perusahaan terancam lenyap dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita berdiri tegak di depan layar. Wajahnya cantik, tegas, dan penuh wibawa. Dialah Kirana Nestari. CEO muda, kaya raya, pemilik Nestari Tech Corp. Wanita yang terbiasa memerintah, terbiasa menang, dan tidak pernah menerima kata gagal. Ini lelucon atau apa? Suaranya menggema dingin, memotong bunyi alarm. Kalian semua digaji mahal, gelar luar negeri, pengalaman bertahun-tahun. Tapi, satu serangan cyber saja tidak ada yang bisa menghentikan. Tak satu pun berani menjawab. Kepala tertunduk. Ruangan dipenuhi rasa takut. Untuk pertama kalinya, kesombongan Kirana retak. Namun, sebelum siapapun sempat berbicara, sebuah suara pelan terdengar dari arah pintu. "Maaf, Bu. Mungkin saya bisa membantu." Semua orang menoleh bersamaan. Di ambang pintu berdiri seorang pria berseragam abu-abu kusam. Tangannya memegang alat pel lantai, wajahnya sederhana. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya tenang. Namanya Maman, seorang office boy. Orang yang selama ini bahkan tidak dianggap ada di ruangan ini. Hening sesaat, lalu tawa pecah. Tawa kecil berubah menjadi ejekan terbuka. "OB mau lawan hacker internasional? Ini kantor IT, bukan warnet kampung." Kirana melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya berderap di lantai marmer. Ia menatap Maman dari atas ke bawah dengan senyum meremehkan. Di matanya, pria itu hanyalah lelucon di tengah bencana. "Kau serius?" tanyanya dingin. "Baiklah, aku beri kau kesempatan." Ia mendekat lebih dekat, suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. "Kalau kau gagal, kau keluar dari sini sekarang juga. Tapi kalau kau berhasil..." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Maman. "Aku akan memberikan apapun yang kau mau, termasuk aku akan menjadi istrimu." Ruangan mendadak sunyi. Tak ada tawa, tak ada suara. Tidak ada yang menyangka kalimat yang diucapkan dengan kesombongan itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar, sebuah keajaiban, sebuah perubahan nasib, dan sebuah pelajaran yang akan menghancurkan kesombongan seorang wanita kaya selamanya. Ruangan itu masih sunyi ketika Maman melangkah lebih jauh ke dalam. Di belakangnya, tawa telah berhenti, tetapi tatapan penuh curiga masih melekat. Tak seorang pun benar-benar percaya bahwa seorang office boy bisa melakukan sesuatu yang bahkan tim IT terbaik pun gagal. Namun, Maman tetap berdiri di sana, tenang, seolah kekacauan di sekelilingnya sama sekali tidak menyentuh dirinya. "Bu, saya hanya minta 15 menit," ucapnya pelan. "Kalau saya gagal, saya akan keluar tanpa banyak bicara." Kirana menatapnya dingin. 15 menit. Dalam kondisi seperti ini, 15 menit terasa seperti kemewahan yang tak masuk akal. Namun ada sesuatu di mata pria itu yang membuat Kirana merasa terusik. Bukan kepercayaan diri yang sombong, melainkan keyakinan sunyi dari seseorang yang terlalu sering diremehkan. "Baik," akhirnya Kirana berkata. 15 menit, tidak lebih." Maman duduk di kursi depan komputer utama. Kursi mahal yang biasanya hanya diduduki para eksekutif, kini ditempati seorang OB berseragam lusuh. Kontras itu membuat beberapa orang menahan napas. Jemarinya mulai bergerak di atas keyboard, cepat namun tidak terburu-buru, seperti seseorang yang tahu persis dari mana harus memulai. Kode-kode bermunculan di layar. Hijau, kuning, merah, mengalir seperti hujan angka tanpa akhir. Beberapa staf IT saling berpandangan, kebingungan.
Cara Maman membaca sistem berbeda. Ia tidak langsung menyerang firewall, melainkan membuka struktur lama yang hampir dilupakan. Jalur-jalur tua yang dulu digunakan saat perusahaan ini baru berdiri. Serangan ini bukan acak, ujar Maman tanpa menoleh. Mereka tahu sistem lama. Mereka tahu kebiasaan server ini. Kirana mendengus. Kau bicara seolah-olah ikut membangun sistem ini. Saya pernah mempelajari sistem seperti ini, Bu, jawabnya tenang. Dan orang yang ingin menghancurkannya selalu berpikir dengan cara yang sama. Alarm kembali berbunyi lebih keras. Indikator keuangan berubah merah. Salah satu staf hampir berteriak, menyebut angka kerugian yang bisa membuat perusahaan bangkrut dalam hitungan menit. Kirana mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, rasa panik menyelinap di balik wajah dinginnya. Namun, Maman tetap fokus. Napasnya teratur, tangannya tidak gemetar. Ia menutup satu celah, lalu membuka celah lain, memancing serangan masuk ke jalur yang ia kendalikan. Waktu berjalan lambat. 15 menit terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Dan ketika semua orang menunggu kegagalannya, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Warna merah di layar perlahan berubah menjadi kuning. Alarm berhenti satu persatu. Server yang tadinya mati mulai aktif kembali. Suasana ruangan berubah. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa, hanya keheningan yang dipenuhi keterkejutan. Kirana menatap layar itu, lalu menatap Maman. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang OB. Ia melihat seseorang yang sedang menahan runtuhnya dunianya dengan kedua tangan sendiri. Dan pada saat itulah, tanpa disadari Kirana, kesombongannya mulai retak. Waktu terus berjalan. 15 menit hampir habis. Kode-kode di layar bergerak semakin cepat, seperti arus deras yang tidak memberi kesempatan untuk ragu. Keringat mulai menetes dari dahi Maman, jatuh ke meja kerja yang dingin. Namun, sorot matanya tetap tajam, terkunci pada layar seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Kita kehilangan pendingin server, teriak seseorang dari sudut ruangan. Suhu naik drastis. Kalau ini terus berlanjut, semua data bisa rusak permanen. Lampu di ruangan berkedip. Beberapa komputer restart sendiri. Kepanikan kembali merayap. Beberapa staf mundur selangkah, wajah mereka pucat. Kirana berdiri kaku, dadanya terasa sesak. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini berada di ujung jurang. Namun Maman tidak bergerak. Ia membuka jalur bypass manual, mengalihkan daya cadangan ke server utama. Tangannya bergerak cepat, penuh keyakinan, seolah ia telah melakukan ini ratusan kali sebelumnya. Indikator suhu perlahan turun, pendingin kembali hidup, beberapa orang ternganga. Tidak ada yang menyangka seorang office boy memahami sistem kelistrikan dan server sedalam itu. Kau ini sebenarnya siapa? Gumam Kirana lirih, hampir tak terdengar. Saya cuma orang yang pernah bermimpi, Bu, jawab Maman tanpa menoleh, dan belum mau menyerah. Di layar utama, tulisan merah mulai berkurang. Jalur serangan terlihat jelas. Maman menunjuk satu baris kode. Ini celah lama. Mereka masuk dari sini karena dianggap tidak penting. Ia menutupnya perlahan, lalu membuka perangkap digital yang memaksa penyerang mengungkap jejak mereka sendiri. Alarm berbunyi sekali lagi, lalu berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Semua orang menahan napas. Beberapa detik kemudian, indikator berubah hijau. Server utama stabil, data aman. Salah satu staf berteriak lega. Sistem kembali normal. Sorak kecil terdengar, namun Kirana tetap diam. Ia melangkah mendekat, menatap layar hijau itu, lalu menatap Maman yang duduk lelah di kursi. Dadanya naik turun, napasnya berat, tapi wajahnya tenang. Kau beruntung, ucap Kirana akhirnya, mencoba mempertahankan wibawa. Maman berdiri pelan. Saya tidak mengandalkan keberuntungan, Bu. Saya hanya memanfaatkan kesempatan. Kalimat itu menusuk sesuatu di hati Kirana. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah bukan oleh sistem, bukan oleh hacker, tetapi oleh ketenangan seorang pria yang selama ini ia remehkan. Dan jauh di dalam dirinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Jika seorang office boy bisa melakukan ini, apalagi yang selama ini ia salah nilai. Malam mulai turun di Jakarta. Dari balik jendela besar lantai 23, lampu kota menyala satu persatu, berkilau
seperti bintang yang lelah. Ruangan pusat kendali sudah lebih tenang, namun ketegangan belum benar-benar hilang. Beberapa staf pulang dengan langkah berat, sebagian lain masih berjaga, takut sistem kembali runtuh kapan saja. Maman tetap duduk di depan server utama. Seragam abu-abunya basah oleh keringat. Matanya merah, tapi ia tidak berhenti bekerja. Ia memeriksa ulang setiap jalur, setiap celah, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Bagi Maman, kegagalan bukan pilihan. Kirana masih berada di ruangan itu. Ia duduk di kursi eksekutifnya, menatap punggung pria sederhana itu dalam diam. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya rasa ingin tahu yang semakin dalam, bercampur kegelisahan yang sulit ia jelaskan. "Kenapa kamu belum pulang?" tanya Kirana akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Maman tidak menoleh. "Kalau sistem ini jatuh lagi, Bu, saya tidak akan tenang. Padahal kamu hanya OB." Kata-kata itu hampir keluar dari mulut Kirana, namun tertahan. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, jabatan terasa tidak berarti. "Kamu pernah belajar IT?" Kirana bertanya lagi. "Iya, Bu. Dulu saya kuliah teknik informatika," suara Maman lirih, "tapi berhenti di semester 3. "Kenapa?" tanya Kirana. Tanpa sadar nadanya berubah. Maman terdiam sejenak. Jemarinya berhenti di atas keyboard. "Ayah saya sakit. Biaya rumah sakit lebih mahal daripada mimpi saya." Hening menyelimuti ruangan. Kalimat itu sederhana tapi berat. Kirana menatap lantai marmer yang mengilap. Bayangannya sendiri terlihat rapuh di sana. Selama ini, ia mengira semua orang gagal karena malas atau tidak cukup pintar. Baru malam itu ia sadar beberapa orang jatuh karena harus memilih bertahan hidup. "Saya jadi OB, bukan karena tidak mampu, Bu," lanjut Maman pelan. "Tapi karena hidup tidak selalu memberi pilihan yang adil." Kirana menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Kenangan masa lalunya sendiri muncul. Hari-hari ketika ia juga diremehkan karena seorang wanita, ketika semua orang meragukannya. Entah kapan, dalam perjalanan menuju puncak, ia berubah menjadi sosok yang paling ia benci dulu. "Maaf," ucap Kirana pelan, hampir seperti bisikan. Maman menoleh, terkejut. Ia tidak pernah membayangkan kata itu keluar dari mulut Kirana Nestari. Di antara gemericik suara mesin server dan lampu kota di luar jendela, sesuatu mulai berubah, bukan sistem, bukan perusahaan. Tapi hati dua manusia yang selama ini berdiri di sisi yang sangat berbeda. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ruangan lantai 23 hampir kosong. Hanya suara kipas pendingin server yang berputar pelan dan denting halus dari keyboard yang terus ditekan Maman. Di luar, hujan turun tipis membasahi kaca jendela, menciptakan suasana sunyi yang terasa berat di dada. Tiba-tiba, layar utama berkedip sekali lagi. Sebuah peringatan baru muncul. Anomali sistem terdeteksi. Wajah Kirana menegang seketika. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Apa itu?" tanyanya cepat, berusaha menahan kepanikan. Maman menatap layar dengan fokus penuh. "Mereka kembali, Bu," ucapnya pelan namun tegas. Dan kali ini lebih rapi. Tulisan di layar berubah, jalur serangan baru terbuka, lebih tersembunyi, lebih cerdas. Ini bukan serangan sembarangan, ini balasan. Seolah para hacker itu marah karena dipermalukan. "Kita belum aman," lanjut Maman. "Mereka tahu kita menutup celah lama, sekarang mereka menyerang dari dalam." "Dari dalam?" Kirana terkejut. "Iya," jawab Maman. "Artinya, ada seseorang di perusahaan ini yang pernah memberi mereka akses." Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau. Kirana menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dikhianati, bukan oleh sistem, tapi oleh manusia. "Kalau sistem utama jatuh sekarang, semua yang kita selamatkan tadi akan sia-sia," ucap Kirana lirih. Maman mengangguk. "Saya tahu, Bu. Tapi kali ini saya tidak bisa bekerja sendiri." Kirana menatapnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa perintah, tanpa kesombongan, dan di saat itulah Maman menoleh, menatap Kirana langsung ke mata. "Percaya," katanya singkat, "dan biarkan saya memimpin." Kirana terdiam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menyerahkan kendali pada siapapun.
apalagi pada seseorang yang dulu ia hina di depan semua orang. Namun malam itu, di tengah hujan Jakarta dan layar yang kembali memerah, ia mengangguk perlahan. "Lakukan," ucapnya. "Aku di belakangmu." Maman menarik napas dalam-dalam. Jemarinya kembali menari di atas keyboard. Kode-kode bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal membuktikan diri. Ini soal mempertahankan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di balik semua ketegangan itu, Kirana berdiri diam, menyadari satu hal yang menggetarkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman bukan karena kekuasaan atau uang, tapi karena ketulusan seorang pria sederhana yang tidak pernah ia hargai. Hujan di luar semakin deras. Petir sesekali menyambar, menerangi ruangan yang hanya bergantung pada cahaya layar komputer. Kode-kode bergerak cepat, berubah lian tuch hun hung dong chai hong ngung. Napas Maman mulai berat, tapi tangannya tidak berhenti. Setiap baris perintah adalah pertaruhan terakhir. IP mereka sudah saya kunci, ucapnya pelan. Tapi masih ada satu jalur yang terbuka. Di mana? Tanya Kirana, kini berdiri tepat di belakangnya. Maman menunjuk layar. Akses internal. Hanya orang dalam yang bisa membuka ini. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia menatap daftar nama pengguna yang muncul satu persatu. Beberapa adalah orang-orang yang ia percaya bertahun-tahun. Orang-orang yang ia beri jabatan tinggi dan gaji besar. Dan di antara nama-nama itu, satu akun menyala. Kirana membeku. Itu tidak mungkin, gumamnya. "Bu," suara Maman tetap tenang meski matanya tajam. "Kita tidak bisa menyangkal fakta." Serangan semakin kuat. Layar berubah merah pekat. Hitungan mundur muncul. 5 menit sebelum sistem utama terkunci total. Beberapa staf yang masih berjaga menutup mulut, menahan napas. "Kita masih punya waktu," kata Maman. "Tapi saya butuh keputusan cepat." "Lakukan apapun yang perlu," jawab Kirana tanpa ragu. "Hentikan mereka." Maman menutup semua jalur sekunder, memusatkan serangan balasan ke satu titik. Sistem bergetar. Alarm berbunyi sekali lagi, lalu mati. Hanya suara hujan yang tersisa. Hitungan mundur berhenti di detik terakhir. Layar berubah hijau. Koneksi terputus. Ruangan itu hening, lalu pecah oleh napas lega. Beberapa orang terduduk lemas. Ada yang meneteskan air mata. Sistem selamat, perusahaan selamat. Namun Kirana tidak ikut bersorak. Ia menatap satu nama di layar yang masih tertinggal. Nama yang menandai sebuah pengkhianatan. Dadanya terasa kosong. "Kita akan selesaikan ini besok," ucapnya lirih. Maman berdiri, tubuhnya goyah karena lelah. "Bu, sistem sudah aman, tapi luka seperti ini. Butuh waktu untuk sembuh." Kirana menoleh padanya. Di matanya tidak ada lagi arogansi, hanya kejujuran dan kelelahan seorang manusia yang baru saja diselamatkan dari kehancuran. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Bukan hanya karena sistem ini, tapi karena kamu membuka mataku." Maman tersenyum tipis. Di balik senyum itu tersimpan rasa lega dan keikhlasan. Ia tidak menuntut apapun, tidak mengingat janji yang pernah diucapkan dengan kesombongan. Namun Kirana ingat. Dan janji itu perlahan mulai berubah makna. Pagi datang tanpa banyak cahaya. Langit Jakarta masih kelabu setelah hujan panjang semalam. Di lantai 23, Nestari Tower, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi alarm, tidak ada layar merah, hanya deretan monitor yang menyala stabil dengan warna hijau yang menenangkan. Berita tentang serangan siber semalam sudah menyebar cepat. Di luar gedung, wartawan mulai berkumpul. Di dalam, para karyawan berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut mengganggu keseimbangan yang baru saja kembali. Mereka semua tahu, perusahaan ini selamat bukan karena sistem tercanggih, tapi karena satu orang yang dulu nyaris tak pernah mereka lihat. Maman berdiri di sudut ruangan, masih dengan pakaian sederhana. Matanya lelah, tapi wajahnya tenang. Ia tidak mencari perhatian, ia hanya memastikan semua berjalan normal, lalu bersiap kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Namun, Kirana memperhatikannya sejak pagi. Dari balik dinding kaca ruangannya, ia melihat bagaimana orang-orang kini memandang Maman dengan cara berbeda. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada lagi bisik-bisik sinis. Yang ada hanyalah rasa hormat yang lahir perlahan. "Kamu tidak perlu kembali ke tugas lamamu,"
kata Kirana ketika akhirnya mereka bertemu. Suaranya tenang, tapi tegas. Mulai hari ini, kamu bekerja langsung denganku. Maman terdiam. Bu, saya hanya membantu karena itu yang bisa saya lakukan. Justru karena itu, jawab Kirana. Aku tidak mau bakat seperti milikmu terkubur hanya karena seragam. Beberapa staf yang mendengar percakapan itu saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum, ada pula yang menunduk, menyadari betapa salahnya mereka menilai seseorang selama ini. Kirana melangkah mendekat. Aku pernah berjanji padamu, ucapnya pelan. Tentang apapun yang kamu mau. Maman menggeleng perlahan. Saya tidak butuh apa-apa, Bu. Kesempatan untuk dipercaya saja sudah cukup. Kalimat itu membuat Kirana terdiam lama. Ia tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa tidak semua orang berjuang demi imbalan. Ada yang berjuang karena hati. Di luar jendela, kota Jakarta mulai bergerak kembali. Dan di dalam ruangan itu, tanpa sorak-sorai, tanpa pengumuman besar, sebuah perubahan penting telah terjadi. Bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang cara memandang sesama manusia. Beberapa hari kemudian, aula utama Nestaritek dipenuhi cahaya lampu dan kilatan kamera. Ratusan wartawan berdiri rapat, mikrofon terangkat, menunggu pernyataan resmi dari perusahaan yang nyaris runtuh karena serangan siber terbesar dalam sejarahnya. Suasana tegang, namun penuh rasa ingin tahu. Kirana melangkah ke panggung dengan langkah tenang. Wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya, tidak lagi dipenuhi kesombongan yang dingin. Di sampingnya berdiri Maman, mengenakan jas hitam sederhana. Wajahnya tetap tenang, seolah semua sorotan itu bukan untuknya. Hari ini, suara Kirana terdengar jelas dan mantap. Saya tidak berdiri sebagai CEO yang selalu benar. Saya berdiri sebagai manusia yang baru saja belajar arti kerendahan hati. Ruangan mendadak hening. Kamera fokus, semua mata tertuju padanya. Saya pernah meremehkan seseorang karena pekerjaannya. Saya menilai manusia dari seragamnya. Dan hampir saja kesombongan itu menghancurkan semua yang saya bangun. Kirana menoleh ke arah Maman. Tatapannya penuh rasa hormat. Pria di samping saya ini dulu adalah office boy di perusahaan ini. Tapi dialah yang menyelamatkan Nestaritek, bukan dengan jabatan, bukan dengan gelar, tapi dengan ketulusan dan keberanian. Bisik-bisik terdengar di antara wartawan. Beberapa terlihat terkejut, beberapa mengangguk pelan. Mulai hari ini, lanjut Kirana, suaranya sedikit bergetar, Maman resmi memimpin divisi keamanan siber perusahaan kami. Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Maman menunduk pelan, napasnya tertahan. Ia tidak pernah membayangkan berdiri di tempat ini, di titik hidup yang dulu terasa mustahil. Namun Kirana belum selesai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya juga ingin menepati sebuah janji lama. Bukan janji yang lahir dari kesombongan, tapi dari rasa hormat. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menahan napas. Kirana menatap Maman, matanya berkaca-kaca. Waktu itu aku berkata akan memberikan apapun yang kamu mau, termasuk diriku sendiri. Detik-detik terasa panjang. Kamera menyala. Semua menunggu jawaban. Maman tersenyum lembut. Bu Kirana, janji itu sudah lunas. Karena yang saya inginkan sejak awal bukan hadiah, tapi kepercayaan. Kirana tersenyum. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah. Ia merasa menang sebagai manusia. Dan di aula yang dipenuhi sorotan itu, semua orang menyadari satu hal. Kisah ini bukan tentang wanita kaya dan pria miskin. Ini tentang hati yang belajar untuk saling menghargai. 2 minggu telah berlalu sejak hari itu. Nama Nestaritek kembali memenuhi pemberitaan, bukan lagi sebagai perusahaan yang hampir runtuh, melainkan sebagai simbol kebangkitan. Banyak orang membicarakan keajaiban teknologi, sistem keamanan baru, dan strategi cerdas yang menyelamatkan miliaran rupiah aset perusahaan. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memahami keajaiban yang sesungguhnya. Di lantai 23, Kirana berdiri di depan jendela kantornya, memandangi langit sore Jakarta yang perlahan berubah jingga. Wajahnya tenang, jauh berbeda dari wanita angkuh yang dulu mudah meremehkan siapa saja.
Di meja kerjanya, tidak ada lagi sekat tebal antara atasan dan bawahan. Hanya ruang yang terbuka, seperti hatinya sekarang. Maman masuk dengan langkah pelan. Semua sistem stabil, Bu, ucapnya sopan. Tim sudah bekerja dengan baik. Terima kasih, Maman, jawab Kirana lembut. Kalau bukan karena kamu, mungkin semua ini sudah berakhir. Maman tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Kirana menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak semuanya perlu diucapkan. Beberapa perasaan cukup disimpan sebagai pengingat. Tentang kesombongan yang pernah membutakan. Tentang janji yang lahir dari ejekan, lalu berubah menjadi pelajaran hidup. Aku belajar satu hal, kata Kirana akhirnya. Nilai seseorang tidak ditentukan dari jabatannya, pakaiannya, atau seberapa tinggi ia berdiri. Tapi dari seberapa tulus ia berjuang. Maman mengangguk pelan. Dan saya belajar, balasnya, bahwa kesempatan bisa datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Mereka terdiam sejenak. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya dua manusia yang kini berdiri sejajar, saling menghormati, tanpa lagi tembok status di antara mereka. Di luar gedung, kota Jakarta terus bergerak. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Dan di antara jutaan kisah itu, ada satu pelajaran sederhana yang tertinggal. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena orang yang hari ini kau pandang kecil, bisa jadi adalah orang yang kelak menyelamatkan hidupmu, mimpimu, bahkan hatimu. Kadang keajaiban tidak datang dari teknologi canggih atau kekuasaan besar, tapi dari ketulusan seseorang yang selama ini tidak pernah kau lihat. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan hati yang akhirnya belajar untuk rendah hati.